on kan ya videonya ya. Silakan siap-siap dulu. Silakan siap-siap dulu. Silakan di on kan videonya. Nah, oke, Pak Duta sudah, Pak Rian sudah. Ini teman-teman yang lain. Permisi Pak, settingan video saya Pak masih error Pak. Kenapa? Settingan video saya masih error Pak. Sebentar Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan yang lain juga bersiap. Ini kelihatan kalau kuliah ini memang yang siap ya para dosen nih, siap-siap ya Pak. Yang dosen-dosen tahu bagaimana harus siap-siap kuliah ya. Kalau mahasiswa mungkin santai-santai nih. Oke, ya sambil jalan ya, saya akan menanyakan beberapa hal. Teman-teman yang sudah siap silakan. Mas Edwin sudah, ya. Oke, Mbak Asmaul sudah, Mbak Ulfi, oke, Mbak Pak, izin Aulia. untuk pakai HP boleh Pak ya? Yang ini pakai Apa audio, Pak? yang satunya Apa? pakai. Tambah satu device nggak apa? Mas Iya Pak. Adnan, oke. Mbak Indah, oke. Iya, masih pada sisiran nih Pak Duta nih. Para mahasiswa ini masih pada sisiran nih, dosennya udah rapi semua. Oke, silakan Mbak Yunia, Mas Randi. Silakan. Ya, soalnya memang saya juga belum pernah ketemu ini praktis secara ini ya. Kalau ketutup ini pakai masker sudah gitu ya. Tapi itu kurang kelihatan. Oke, baik. Berapa ini sekarang? Ada ber-12, masih ada yang belum hadir, tapi kita mulai aja lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyai urut dari yang tampil di layar saya ya. Nanti ini ada dari kiri ke kanan ke bawah itu Pak Detak, Pak Rian, Mas Edwin, Mbak Asmaul, Mbak Ulfi, Mbak Aulia, Mas Adnan, Mbak Indah, Mas Randi, Mas Dava, Mbak Umi ya. Urut saya nanti gitu. Silakan siap-siap. Oke, yang pertama gini. Kita pelajari mekanika statistik pengembangan dari fisika statistik. Ya, kalau dibandingkan dengan atau dikaitkan dengan mata kuliah yang sebelumnya, ini kaitannya dengan apa? Pada tahu? Kalau saya di termodinamika Pak, kalau di universitas tidak ada fisika statistik, jadi adanya di termodinamika. Oke, kalau tinjauannya bagaimana? Di termodinamika bagaimana? Statistik bagaimana? Kalau termodinamika biasanya kita hanya mengukur secara makro, ya, jadi secara umum. Jadi misalkan suhu ya suhu umum, tidak sampai ke partikel-partikel. Tapi kalau yang saya tahu di mekanika statistik itu kita pelajari mulai dari mikro state-nya, bagaimana konfigurasi partikel di dalam setiap tingkat energi. Kemudian ada berapa peluang energi partikel itu menempati tempat di tingkat energi tertentu, seperti itu Pak. Baik, oke. Ya, saya lanjut ya, Pak Rian. Nah, di dalam tinjauan mekanika statistik atau fisika statistik itu ada tadi apa namanya konfigurasi atau cara menyusun itu yang kemudian kalau dihitung itu memunculkan satu istilah, ada macro state sama micro state ya. Itu karakteristik parameter yang terlibat di dalamnya apa ya? Kalau macro state dan micro state secara umum apa? Sudah masuk di mekanika statistik ya, jadi yang mau disusun itu ada karakteristik.
Baik Pak, untuk makro stage-nya ini tersusunnya itu parameternya itu ada NPE Pak. NVE. Itu jadi ada N-nya jumlah partikel ya, volume dan energi. Kemudian makro stage itu sendiri merupakan kumpulan dari microstage. Jadi microstage itu merupakan cara menyusun dari makro stage yang ada. Jadi misalnya MPE-nya Ya, oke. itu sudah ditentukan oleh makro stage dan nanti micro stage. Baik. Ya. Nah, yang kita detailkan itu kan micro stage-nya itu ya. Micro stage-nya itu bagaimana dicoba dihitung gitu ya, dicoba dihitung. Nah, di bab 1 itu dibahas tentang perhitungannya. Ya, ada cara menyusun itu ada 3 macam. Ada 3 macam hitungan cara menyusun itu. Lambangnya apa saja, Pak? Harian masih ingat? Ya, untuk cara menyusun itu ada omega, ada sigma, sama gamma. Kalau bedanya apa tuh? Kalau bedanya kalau omega itu E-nya itu, kalau yang gamma itu E-nya berupa ring. Kemudian kalau yang satunya yang untuk yang Gamma. Jadi untuk omega itu untuk yang kalau gamma satunya tadi yang sigma tadi itu semua, jadi antara semua dari kulitnya itu Pak. Kalau yang hanya E saja itu yang apa? E-nya itu hanya di permukaannya, kalau yang omega, kalau yang sigma itu semua yang ada di dalamnya, kemudian untuk yang gamma itu untuk range Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mas Erin, saya teruskan ya. Nah, Iya, Pak. Di dalam perhitungan apa namanya sigma atau omega itu ada saya buka layar ya. Nah itu ada begini. Jadi misalnya ini ya, ini ada energi E, kemudian saya punya rentangnya ini adalah ini delta E gitu ya, ini E-nya pas tengah-tengahnya sini, oke. Ya. Ini untuk menghitung apa ini tadi disebutkan varian tadi. Kalau ini ada, ya Pak, ada omega, ada sigma, ada gamma. Yang ini kalau hanya lambang yang dari Patria ya, itu yang mana nih? Setelah saya baca di bukunya Patria itu kan seperti itu kan nyambung di bab 2 Pak, untuk menghitung kayak distribusi gitu yang ada akarnya. Jadi menghitung E-nya itu untuk menghitung semacam distribusi daripada distribusi energinya. Jadi gimana caranya energi itu terdistribusi microstate yang mungkin. Setelah saya baca di Patria pemahamannya seperti itu kurang lebih Pak. Ya, enggak, maksud saya gini. Kan ada 3 macam cara menyusun yang disampaikan oleh Patria itu ya, dinyatakan dengan ini. Masih di bab 1 itu pembagian yang ini kalau menghitung di area ini, ya, ini menghitung yang mana nih? Yang antara E min setengah delta sampai E. Sampai E plus setengah delta Pak. Itu yang mana nih? Menghitung apa nih? Itu menghitung omeganya. Omega ya. Oke. Nah, secara matematis ini kan kemudian bentuk ya, dituliskan dalam bentuk yang lain. Nanti dalam tulisannya misalnya begini.
Nah, gini ya. Iya, Pak. GE. Nah, sekarang kalau kita masuk, kita lanjutkan di bagian ini. Ada ini bab 2 nih. Gini. Nah, ini kayak membacanya gimana? Atau bisa E-nya E biasa gitu ya? Nah, ini ya. Gimana membacanya? GE itu em, Kalau ini adalah misalnya density of states gitu, ya, Pak. ya, oke. Gimana membacanya ini? Kalimat ini nih. Apa artinya? Kalau dikaitkan dengan ini, gambar ini. Itu semacam fungsi partisi, Pak, yang saya tahu. Bukan. Setelah Bukan partisi. Oke, nggak apa-apa. Mbak Asmaul. Apa ini, Mbak? Kalau dibaca, ini GEDE ini apa, Mbak Asmaul? Masih mute, Mbak? GEDE. Oke, saya tutup ini ya. Mana Mbak Asmaul? Iya, Pak. Nah, apa Mbak? GEDE tadi apa? Jumlah mikrostepnya, Pak. Kurang lengkap. Pak, saya boleh coba menjawab nggak, Pak? Ya, nanti nggak apa-apa, Mas. Tenang aja. Betul ya? Betul. Jumlah mikrostet yang yang bentar, Pak. Jumlah mikrostet yang menduduki pada kedudukan tertentu itu, Pak. Tertentu itu yang mana? Oke, nggak apa-apa. Mbak Ulfi. Silakan Mbak Ulfi. Itu kan GEDE itu tadi GE-nya kan menyatakan buat densitas, mungkin itu jumlah mikrostate atau banyaknya cara buat yang dilingkupi oleh satu densitas atau satu tempat, satu area. Oke, belum ya. Saya kembali Mas Edwin, gimana tadi kayaknya sudah ketemu apa Mas Edwin? Itu kalau GED itu menggunakan densitas keadaan yang di antara energi itu. Jadi kayak Kurang dekat ini Mas, kurang dengar. Coba mendekat dikit. Jadi GED itu menggambarkan tentang densitas keadaan gitu. Jadi GE-nya kan tentang density of state around energy E. Kalau di bukunya Patria gitu tulisannya. Di antara energi E. Jadi semacam pendistribusian gitu, Pak. Nah, kalau saya membacanya kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke, belum. Mbak Aulia, Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Iya Pak, jadi GEDE itu bacanya adalah jumlah microstate G pada rentang energi E sampai dengan E plus DE. Ya, betul. Nah, kayak sebenarnya tadi kan gambarnya sudah ada kan. Jadi kalau digambarkan itu di lingkaran itu yang di situ tuh, yang terletak antara kalau G ya berarti jumlah microstates gitu ya, atau itu sebenarnya GEDE-nya yang jumlah microstates ya, antara rentang energi E sampai E plus DE. Oke, kasih Mbak. Nah, kalau kita ke bab 2 ya, di teori ensemble ya. Teori ensemble itu dimulai dengan definisi ensemble kanonik. Ensemble kanonik. Ensemble kanonik itu ensemble yang pakai nama Mas Adnan. Mas Adnan silakan.
ada ini ya, ada titik-titik representatif yang dinyatakan dengan apa? Ini ya. Ya Pak, kalau ensemble kanonik itu Ensemble itu kan kumpulan ya, kumpulan ya. Nah, kumpulannya itu dinyatakan dengan titik-titik gitu. Nah, titik-titiknya itu dinyatakan dengan apa? Representative points namanya. Oke, nggak apa Mbak Indah, gimana Mbak Indah? Iya Pak, assemble kanonik itu kumpulan sistem-sistem dengan temperatur yang sama. Dengan Jadi temperatur setimbangan yang dengan sama. reservoir kalor. Belum sampai itu. Belum sampai itu. Oke, masih depan itu bab 2 itu. Jadi ensemble itu kan kumpulan ya, kumpulan yang komponennya itu dinyatakan sebagai titik gitu, titik-titik. Nah, titik-titik itu ditandai dengan dua buah variabel apa? Posisi koordinat sama Q dan P, Pak. I dan P. Ya, Q-nya apa? P-nya apa? Posisi koordinat sama Koordinat posisi. Koordinat ya, posisi. Koordinat posisi. Yang mana yang posisi? Oke, nggak apa-apa Mas Randi, silakan Mas. Ada Q dan P. Q itu apa? P itu apa? Jadi kalau untuk yang dari awal Pak yang di chapter 2, untuk Q-nya itu Pak, posisi koordinatnya, sementara P-nya itu apa namanya? Momentumnya Pak. Momentum, ya. Nah, padahal di awal itu kita bicarakan makrostate itu karakteristiknya NVE gitu. Kok sekarang bicarakannya ada Q dan P ya, itu gimana kaitannya? NVE ya, NVE kok terus jadi Q sama P gitu. Bagaimana itu nanti masuknya? Bentar Pak. Oke, Mbak Umi Latifah. Apa? Itu hubungannya di ruang fasenya, Pak. Gimana? Iya, jadi kalau ruang fasenya itu nanti dinyatakan dalam QP. Gitu. Kaitannya sama NVE tadi gimana? NVE nggak ada QP-nya. Ya kan nggak ada QP-nya tuh. Ya, itu nanti ada hubungannya sama jumlah partikel dalam sistemnya, Pak. Jumlah partikel dalam sistemnya? Iya. Yang mana tuh? NVE sama QP gitu. Berarti hubungannya sama N sama P-nya. Oke, Mbak Aslah, gimana Mbak Aslah? Ya Pak. Mungkin untuk yang IP-nya itu pada sistem Hamiltonian itu. Di mana H di TI itu sama dengan E-nya nanti.
Oke, nanti ya itulah ensemble kanonik itu ada kaitannya, benar itu nanti. Tapi sekarang gini, tadi kan bicarakan macro state. Ya, macro state itu karakteristiknya adalah NVE. Terus kita hitung-hitung cara menyusunnya itu ada tadi ada omega, ada sigma, ada gamma. Ngitung itu tuh sulit kan gitu ya. Kalau menurut ini yang Pak Patria itu sulit itu. Kita cari teori yang lain yuk. Nyarinya adalah teori ensemble. Teori ensemble itu karakteristiknya ada dua. Ensemble-nya itu representatifnya adalah Q dan P. Nah, terus hubungannya sama NVE apa? Silakan menjelaskan dengan teori fisika dasar gitu nggak apa, supaya logis masuk gitu. Bisa, Pak Salah? Oke, Mbak Yuniar, gimana Mbak Yuniar? Mungkin itu ada kaitannya dengan ruang fase Pak dalam sistem klasik. Gimana? Kalau dari yang saya tahu ya Pak, yang dari pemahaman saya itu, jadi keadaan mikro dari sistem klasik tertentu itu tepatnya pada setiap waktu T itu dapat didefinisikan sebagai sebuah posisi yang mana koordinatnya itu ada X, Y, Z, dan kemudian momentum itu Px, Py, beserta Pz. Nah, semua partikel tersebut akan menyusun sebuah sistem yang mendefinisikan ruang fase di sini itu merupakan posisi dan momentum itu sendiri. Itu. Ya, ruang fase itu kalau dituliskan gitu, tetap tidak menggambarkan secara langsung NVE-nya itu. NVE kan nggak ada tuh, adanya itu Q sama P gitu. Kalau Anda trace back ke kuliah sampai bab 3, nanti kan nyambung, mestinya sambung. Mas Dafa, apa Mas Dafa? Halo Pak, bisa dengar suara saya Pak? Ya, bisa. Oh, bisa, oke. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, ya itu juga sama seperti yang dikatakan Mbak Julia tadi, terkait ini ya, ada sistem klasik di Bitcoin sendiri Pak. Jadi ini kan berdasarkan ini Pak, satuan waktu tertentu. Jadi tadi kan terkait masalah ada momentum dan apa titik apa tadi Pak? Ada Q tadi Pak, posisi ya. Ya, jadi kalau saya sendiri ketika suatu sistem itu memiliki semacam kondisi tertentu sehingga partikel-partikel itu akan bergerak dan tentunya memiliki letak atau posisi yang berbeda-beda stepnya sehingga akan mencapai suatu keseimbangan tertentu. Jadi itu yang saya pahami Pak. Oke. Bisa tersambung NVE-nya di mana? Dengan QP? Iya, jadi kalau untuk NV sama Q-nya apa tadi Pak? Ya, itu nggak sambung atau gimana? Nyambung Pak, dari Pak. Jadi kan tadi Pak, jumlah suatu partikel itu juga menentukan intensitas momentum yang didapatkan. Jadi kalau semakin banyak jumlah suatu partikel itu otomatis kan banyak juga ini Pak, apa namanya, momentum yang dihasilkan atau diterapkan di sistem itu Pak. Kemudian ya, saya balik tadi siapa yang menyebutkan Hamiltonian tadi? Mbak Umi apa Mbak Salah tadi? Hamiltonian. Mbak Salah, ya. Hamiltonian itu apa Mbak? Itu jumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, oke. Jumlah energi kinetik sama energi potensial. Udah menyebut energi jenengan. Nah, gimana hubungannya dengan Q sama P? Kalau E-nya itu direpresentasikan kalau energi kinetik berarti setengah MP kuadrat. Nah, supaya nyambung, diapakan tuh? Supaya nyambung dengan QP. Itu kan berarti P kan sama dengan M kali P. Berarti E-nya sama dengan nanti P kuadrat per 2. Ya, oke. Udah nyambung satu tuh. Terus Q-nya gimana Q-nya? Kalau Q-nya kalau hitung si kecepatannya Pak. Q. Posisi Q itu.
Oh, di potensialnya mungkin Pak. Oke, kalau potensial gimana? Energi potensialnya jadi kalau sistemnya Pak ya. Iya, kan tergantung sistemnya ya. Iya, tergantung sistemnya. Kalau misalnya gas ideal gitu, gas ideal argon gitu, energi potensialnya ada Q-nya nggak? Ideal berarti acak ya Pak posisinya. Energi potensialnya ada posisinya. Kalau gas ideal kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Nah, terus berarti P-nya nyambung ke energi kinetik, oke? Q-nya belum dong gitu. Nyambung kemana dia? Dengan NVE. Oke, saya lanjutkan ke Mbak Asmaul. Izin menjawab. Oh, sebentar Mbak Umi ya. Saya tanya Mbak Asmaul dulu. Oke, kalau nanti Mbak Asmaul belum bisa, terus Mbak Umi. Iya Pak. Kalau menurut saya itu kan tadi berhubungan dengan jumlah partikel juga. Nah, jumlah partikel tadi kan memiliki volume spasial atau volume sebenarnya. Relasinya itu dikidot-kidotkan kecepatan itu Pak. Setahu saya gitu. Kidot adalah kecepatan. Kidot adalah kecepatan. Itu dalam relasi kanoniknya itu maksudnya Mbak? Maksudnya? Relasi kanoniknya ya? Maksudnya? Iya Pak. Oke. Kidotnya berkaitan dengan P-nya? Berkaitan dengan V, volumenya. P apa volume? P Pak. P momentum maksudnya? Bukan V volume. Kidot kecepatan. Ya. Berkaitan dengan volume. Masa iya? Energi kinetik. Nah, energi kinetik, masih energi kinetik. Ya, masih energi kinetik. Belum. Mbak Umi, gimana Mbak Umi tadi? Elemen volumenya itu hubungannya posisi itu kan nanti berhubungan sama volume kan Pak. Yeah. Jadi ya kalau volume sendiri itu kan dia pangkat 3 dari posisi. Jadi misal dia itu adalah X, Y, Z, kalau volume itu kan berarti X dikali Y dikali Z gitu. Okay. Jadi nanti hubungannya sama itu Pak. Kamu ya udah ya komplit. Jadi sekarang NVE dengan QP. N-nya gimana? Ya N-nya jumlah partikelnya gitu ya, nyambung. NVE dengan teori ensemble yang mengaitkan dengan QP. Q-nya berkaitan dengan volume atau energi potensial. Ya, kalau energi potensialnya adalah yang berkaitan dengan posisi. P-nya berkaitan dengan energi, tetapi P juga bisa dikembangkan jadi apa? Energi itu. Mbak Ulfi, ada bentuk lain energi itu, bisa P, apalagi Mbak? Silakan Mbak Ulfi. Dalam bentuk Q dengan nilai V,T. Inilah kaitan yang lain lagi nanti kalau kita bicara sistem yang lebih luas ya. Kalau kita bicara sistem yang lebih luas, saya di sini. Ya, kalau saya bicara tadi kan ada N, V, E. Yang ini kaitannya cuma dengan Q. Nah, yang ini bisa P. Ya, tadi P kuadrat per 2M tadi itu. Bisa dengan Q. Misalnya kalau kita ambil setengah kaki kuadrat gitu. Tapi bisa yang lain lagi. Apa? Tidak dengan P, tidak dengan Q. Apalagi? Besaran yang bisa dikaitkan dengan E ini. Lambda. Lambda itu apa? Hc per lambda. Apa ini? Lambda ini? Panjang gelombang. Panjang gelombang. Ya, apalagi Mbak Ulfi. Ini panjang gelombang, apalagi Mbak?
Oke. Massa dan kecepatan. Apa? Oh, energi kan ya, Prof? Energi bisa dikaitkan dengan besaran apa lagi? Massa dan kecepatan cahaya. Kecepatan. Ya. Kalau kecepatan sudah ada P itu. Ya, juga bisa V atau P ya, gini. Bisa Q. Bisa apa lagi? Lambda ada kaitan dengan lambda panjang gelombang. gelombang. Kalau energi Plancton. apa namanya? Gelombang elektromagnetik apa? Bisa panjang gelombang, bisa Alfi? Bisa? Frekuensi. Pegang nih. Nah, jadi bagian yang ini nanti bentuknya bisa macam-macam. Ya. Kalau yang volume jelas ini. Ya. Oke. Saya balik lagi ke sini. Nah, di ensemble, teori ensemble itu kemudian ada definisi mengenai ruang fase. Ya, ruang fase berarti ruang yang disusun oleh titik-titiknya itu ya. Seperti halnya kita bicarakan titik di koordinat kartesian, dia membentuk volume berbentuk kotak gitu ya. Kalau koordinatnya bola jadi bola gitu. Nah, yang ini juga begitu, menjadi ada volume, volumenya adalah volume ruang fase. Nah, ini adalah teori ensemble, ya, teori ensemble tentang teori ensemble dicoba dikaitkan dengan jumlah microseeds. Yang tadi ada omega, sigma, gamma. Nah, secara lebih spesifik, kalau kita punya ruang fase dan jumlah microstage, ya kalau misalnya dituliskan itu begini, ada jumlah microstage, ini lambangnya adalah gamma, ini Recording in progress. Pak Endah, Mas Anan dulu, Mas Anan. Silakan Mas Anan. Oke, Pak. Ya, antara gamma ya dengan omega. Omega adalah ruang fase, ya. Kemudian ada gamma cara menyusun microstate. Ruang fase adalah ruang yang dibentuk oleh komponen-komponen di dalam ensemble kanonik. Nah, apa kaitannya? Keterkaitan antara gamma dengan omega. Jadi, kalau omega itu kan suatu volume atau daerah gitu Pak, yang diputi microstate gamma tadi. Nah, kalau dalam suatu selang waktu dalam ruang fase ini omega ini berubah-ubah Pak. Jadi perubahannya terhadap waktu itu yang itu Pak ditulis sebagai dot integral omega rho d omega. Rho-nya konstan. Rho-nya konstan ya. Rho-nya kan tidak berubah-ubah. Dibuktikan di teori Liouville itu rho-nya konstan terhadap waktu. Rho, T-nya sama dengan 0. Ya, tidak berubah terhadap waktu. Nah, balik ke sini aja Mas. Apa kaitan jumlah microstate dalam konteks
teori ensemble, ya ini ada di bab 2 nih, di bab 2 agak belakang-belakang. Dalam konteks ruang ensemble, relasi antara omega alias volume ruang fase dengan jumlah microstage. Itu relasinya bagaimana? Oke, Mbak Endah. Gimana Mbak Endah? Buka buku nggak apa-apa lah. Ini kita cuma diskusi. Silakan dibuka kalau ini buka. Ketemu Mbak Endah? Belum. Mas Randi? Ya, Pak. Jadi kan kalau gamma dia ada densitas dan ada DE. Kalau misalnya yang saya tangkap kalau di ruang fase itu dia juga ada rho juga Pak, ada density-nya juga, fungsinya cuma dia dalam bentuk dq dan dp Pak. Seperti itu Pak. Oke. Sederhana Pak pertanyaan ini. Jika jumlah microstate itu ya. Ini asalnya kan dari awal ya di bab 1 itu. Ini ada NVE macrostate ya, dicoba dicari kaitannya. Sebenarnya relasi termostatistiknya adalah kalen omega. Tapi omega ini adalah NVE. Nah, kemudian E-nya dijadikan variabel kan, ketemu yang rentang itu. Nah, sekarang ini yang gamma. Nah, dibawa ke teori ensemble. Ensemble. Nah, di teori ensemble ini ada titik representatif Kp yang membentuk ruang fase. Ruang fase dinamakan omega gini. Ya, ruang fase total ini. Dia adalah omega ini adalah integral ya, lipat banyak itu. Kalau mau dituliskan lebih lengkap ini kan ini D3N Q D3N P gitu kan. Nah, ini hitung total ini. Nah, sekarang apa hubungan ini sama ini? Bagaimana hubungannya? Waktu itu saya gambarkan pakai ini. Ada sebuah ruang besar, itu. Ini ada microstate 1, microstate 2, microstate 3. Ini volume totalnya adalah omega gitu. Nah, yang kita mau hitung itu ini loh. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Relasinya bagaimana? Mbak Yunia. Iya Pak. Mungkin kalau secara matematis itu dapat didefinisikan sebagai begini Pak. Omega sama dengan W per W0, yang mana W0 ini menggambar paling dasar dalam ruang fase untuk sebuah microstate. Jadi kalau misalnya kita relasikan kembali ke S sama dengan K ln omega, itu nanti tinggal dimasukkan saja Pak. Jadi sehingga mendapatkan S sama dengan K ln W per W0. Ya, omega per... Oh ya, omega, maaf. Jadi gamanya adalah gamanya sudah betul sih. Sudah betul. Jadi kan pertanyaannya apa relasi gamma dengan omega? Oke. Pertanyaannya yang kurang spesifik ya. Tapi jenengan sudah menjawab dengan pas ya. Jadi tadi apa namanya, bentuknya adalah gamma adalah omega dibagi dengan omega 0 ini ya. Nah, ini yang tadi kotak-kotak kecil-kecil ini volume segini nih.
Ini 1 microstate ini 1 omega 0 gini. Ruangannya ini, volumenya kira-kira omega 0, omega 0. Nah, kalau kita punya omega 0 yang sekian banyak, maka jadilah nanti dia gamma itu. Sebanyak gamma ini. Jumlah ininya adalah gamma. Gitu ya. Ini representasinya gitu. Oke. Nah, sekarang kalau saya membicarakan ya, saya membicarakan gas ideal, ya, gas ideal. Gas ideal monoatomik, ya, RIP dan seterusnya. Terus saya mau hitungnya berapa ini, Mas Ana? Berapa Mas Ana? Omega 0-nya gas ideal monoatomik yang bergerak dalam sebuah ruang dalam sebuah volume. Berapa Mas? Kalau ada kalau kasusnya adalah gas ideal monoatomik yang dipersilakan bergerak dalam sebuah volume. Omega 0-nya berapa? Tergantung, Pak. Gasnya, partikelnya terbedakan atau enggak, Pak? Ini sudah tadi. Gasnya adalah gas ideal monoatomik, ya, seperti argon gitu misalnya. Nah, itu ya, yang berada dalam sebuah volume V. Nah, berapa omega 0-nya? Sudah sangat spesifik itu. Oke, Pak Detak, berapa Detak? Itu konstanta Planck pangkat 3N. Kalau bagaimana itu? Masih ada perlu tambahan lagi itu? Itu kalau dia tak terbedakan. Kalau dia terbedakan harus dibagi dengan N faktorial. Pertanyaan yang saya berikan tadi sudah lengkap apa belum? Dia gas ideal monoatomik yang berada dalam sebuah volume, gitu. Kalau monoatomik berarti dia harusnya tak terbedakan. Kalau monoatomik berarti harusnya tak terbedakan dari ya pangkat 3N. Sekali lagi nih, pertanyaan saya sudah lengkap apa belum? Gitu. Pangkat 3N. Pak Rian, gimana Pak Rian? Pangkat 3, Pak. N-nya 1. Nah, tergantung apa tadi? Berarti tergantung jumlah partikelnya ya. N-nya, Pak. Jumlah partikelnya. Kalau tadi Mas Adnan mengatakan tergantung, Pak. Nah, tergantungnya bukan sistemnya, tetapi tergantung pada jumlah partikelnya berapa. Ya. Partikelnya berapa? Karena omega 0 adalah H dipangkatkan dengan derajat kebebasan dan jumlah partikelnya. Mas Anan, kalau misalnya yang kita bicarakan adalah osilator harmonik satu dimensi N partikel, itu omega 0-nya berapa? Masih mute, Mas? Pangkat 3, Pak. Pangkat 3. Saya ulangi ya, osilator harmonik jumlahnya N. Jumlahnya N. Satu dimensi. Pangkat 3, Pak. Pangkat
Jadi 3 itu apa ya? 3 itu adalah dimensinya, Mas. H pangkat N, Pak. H pangkat N, ya. Oke, break dulu, sholat dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah kira-kira sampai jam 12 kita lanjutkan. Saya tutup dulu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, halo? Bisa dengar Pak ya? Ya, nah, paradox Gibbs apa, Mas? Paradox Gibbs ya? Oh. Pendek aja. Iya Pak. Kalau menurut saya sendiri sih, itu suatu semacam ini ya, peristiwa yang digunakan pada pengertian Gibbs ini, di mana jika suatu ruangan itu dibuka terhadap sistem yang lain, jadi ada sistem yang berbeda, terus kemudian dibuka. Nah, apakah itu akan menjadi suatu perubahan entah dari bentuk mungkin volumenya atau apanya gitu. Nah, sehingga itu yang saya asumsikan paradox Gibbs itu Pak. Nah, namun dalam paradoks itu menyimpulkan, maksudnya memberikan suatu asumsi di mana tidak terjadi apapun setelah dibukanya suatu skat di antara kedua sistem ini. Itu Pak. Jadi nanti timbullah suatu matematis yang memberikan asumsi bahwasanya nanti kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, ya, terima kasih. Oke, kita review ya sedikit ya. Jadi ini pertanyaan yang sama dan dengan jawaban yang variasinya lumayan lebar ini, spektrum jawabannya lumayan lebar. Yang pertama yang perlu dicatat bahwa teori atau entropi itu adalah besaran yang ekstensif. Tadi siapa yang menyebutkan ada volume bertambah tadi ya? Ekstensif. Jadi artinya dia itu sifatnya bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan misalnya entropi 1 tambah entropi 2 gitu bisa. Ya, ekstensif. Kemudian yang kedua, teori Maxwell-Boltzmann itu digunakan dalam penentuan entropi dengan S sama dengan Cullen omega. Ya, itu adalah teori dasar yang dipakai untuk menentukan entropi sistem. Kemudian diambillah kasus ada 2 buah sistem ya yang berbeda dicampurkan untuk mendapatkan entropi totalnya. Diketahui bahwa ternyata entropi totalnya dengan sistem atau perhitungan ekstensif itu terjadi kenaikan entropi yang disebut dengan entropy of mixing. Ya, naik entropy of mixing ya. Entropinya naik maksud saya, entropy of mixing naik. Ada entropy of mixing. Dan entropy of mixing itu berkaitan dengan secara kimia atau secara termodinamis itu adalah peristiwa yang irreversible. Okay. Kemudian paradoks Gibbs itu muncul ketika 2 buah partikel atau subjek yang dicampur itu adalah yang sejenis. Yang sejenis itu kalau dicampur mestinya tidak ada kenaikan entropi. Tapi kalau dihitung menggunakan teori yang S tadi itu, yang S sama dengan Cullen omega menurut Maxwell-Boltzmann, itu ternyata terjadi kenaikan entropi alias peristiwanya irreversible. Ya, padahal harusnya reversible. Jadi tadi ada yang menyatakan kenyataannya itu kalau tadi Mbak Asmaul ya langsung menyatakan kenyataannya itu tidak ada kenaikan entropi, bukan teorinya yang jadi kenyataan. Tadi kebalik ya Pak ya. Yang kenyataannya entropinya
tidak berubah harusnya. Nah, berarti teorinya yang keliru. Teorinya tadi melibatkan S sama dengan K ln omega, di omeganya lah itu yang keliru. Seharusnya partikelnya dianggap sebagai partikel tak terbedakan. Sehingga istilah ditambahkan ya, ditambahkan itu juga mungkin pernyataannya perlu ditegaskan, dia harus dibagi. Omeganya itu cara menyusunnya harus dibagi dengan n faktorial yang menunjukkan pembagian itu berkaitan dengan tak terbedakannya. Panjang ya kalau saya menjelaskan karena ini review. Jadi kalimat itu bagaimana kalau dibuat poin-poinnya, ada teori lama gitu ya, tentang entropi, kemudian ada teori untuk kedua partikel berbeda yang kemudian tidak sama untuk partikel yang sejenis, sehingga kemudian harusnya entropi of mixingnya 0 atau delta S yang sama dengan 0, dan itu hanya bisa dijelaskan kalau partikelnya disebut partikel tak terbedakan dengan mengoreksi omega. Oke, kalau boleh saya menilai yang dekat tadi Mbak Aulia sama Pak Rian, yang paling dekat ya. Nah, tinggal disempurnakan, monggo silakan Mas. Teman-teman nanti ini kan direkam, kalau mau mendengarkan diulang lagi gitu ya. Paling tidak begini, sebenarnya saya kira salah satu skill yang perlu kita punya adalah menjelaskan dalam waktu singkat ya. Menjelaskan sesuatu dalam waktu singkat itu tidak gampang ya. Kadang terpotong hanya bagian depannya, belakangnya lupa, atau di tengah-tengahnya lupa gitu. Tapi ya ini sebagai latihan itu, katakanlah exercise nanti kalau misalnya ujian gitu ya, ujian tesis atau ujian apa, kalau ditanya jawabannya bisa to the point, pada intinya. Oke, anyway, terima kasih semuanya. Saya kira masih ada kesempatan banyak untuk belajar, dan termasuk nanti kalau pertanyaan itu kadang-kadang pertanyaan yang saya berikan kadang-kadang itu tidak membuat langsung bahasa Jawanya nggak ngedongke gitu. Kadang-kadang saya bertanya ini kira-kira pertanyaan saya membuat paham apa enggak ya? Saya bertanya ini dipahami apa enggak pertanyaannya. Tetapi cara begini ini sekali lagi pernah saya sampaikan adalah salah satu cara untuk memahamkan dengan lebih mendalam. Kalau kita ngobrol gini, insya Allah kan, apalagi mendengarkan dari teman-teman gini, oh pendapatnya gini, ada yang kurang, ada menurut saya nggak begitu. Nah kita jadi punya wawasan yang lain. Tidak semuanya bentuknya tertulis, dan itu akan membiasakan kita. Kalau menurut saya salah satu yang bisa membuat diskusi di sebuah laboratorium itu hidup adalah yang seperti ini. Ya, jadi kita tidak hanya menyetorkan hasil gitu ya, terserah bagaimana pembimbing misalnya gitu, tapi kemudian kita bisa berargumentasi, berdiskusi. Ini begini, dan salah satu yang mungkin Anda tidak rasakan tadi adalah dengan sebelum kuliah saya sampaikan, silakan bersiap. Nah, bersiap itu tentu Anda kan membaca gini. Nah, ini nanti yang diharapkan dari Anda yang masa sarjana ini, ketika Anda masuk di dalam sebuah forum diskusi, itu tidak kosongan. Kalau Anda nanti berhadapan dengan pembimbing, gitu ya, Anda akan melaporkan hasil, jangan menunggu ditanya. Tetapi kalau sudah ada, ayo besok ada pertemuan gitu. Yang Anda bawa adalah sesuatu yang mau disampaikan. Saya mau menyampaikan ini, menurut pendapat saya begini, menurut pendapat Bapak bagaimana, menurut pendapat Ibu bagaimana. Monggo itu dibiasakan dengan ini salah satunya melewati ya ini pertemuan kuliah ini. Saya sengaja begini memang supaya kita biasa bicara hal yang ilmiah secara oral, tidak hanya ujian teori, fisika statistik, mekanika statistik yang teoretik hanya ditulis saja, tapi kita biasakan dengan ngobrol gitu ya. Mungkin teman-teman yang di teori sudah biasa,
tapi yang lain mungkin belum terbiasa. Karena kan Pak Pur, Pak Bin itu kan sudah sangat sering ngajak presentasi Anda ya, dan itu seringkali yang terjadi ya di sana saja, di lab teori itu menurunkan, kemudian berdebat dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa dibawa ke laboratorium yang lain. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ke topik yang bab 3 ya, bab 3, dan saya akan membuka begini. Kalau saya menyampaikan, nanti silakan siapa yang mau menjawab dengan resen ya, bersiap-siap menekan resen, saya akan mencoba seadil mungkin. Kalau ada yang sudah sering ya nanti gantian, tapi sekarang saya berharap panjenengan lebih partisipatif dengan tidak, tadi kan saya tanya, yang kedua saya tanya gantian gitu, yang ketiga saya akan bertanya, monggo silakan siapa yang siap untuk menjawab. Di teori ensemble kanonik itu ada perbedaan yang cukup mencolok dalam hal parameter yang digunakan dibandingkan dengan ensemble mikrokanonik. Apa saja? Apa itu? Silakan. Silakan yang siap resen. Ensemble kanonik, ya, parameter di ensemble kanonik itu berbeda dengan ensemble mikrokanonik. Oh, sudah ada yang resen. Iya, mana nih? Kok kelihatan tangannya? Betul. Oke. Yang terlihat di... Oh, ini terlambat saya melihatnya ini. Pak Rian. Ya, oke, Pak Rian, silakan. Apa Pak Rian? Kalau yang untuk ensemble kanonik itu parameternya N, P, sama T, Pak. Oke, ya. Oke, silakan lower hand dulu, jawabannya sudah ketemu. Lower dulu ya. Ini maaf saya matikan ini aja, lampu saya ini kayaknya silau ini. Oh iya betul. Maaf saya agak bergelap-gelap ini ya, tapi jadi bisa melihat layar dengan lebih jelas. Baik. Nah sekarang kalau kita membicarakan ensemble kanonik, ada dua pendekatan yang kemudian menghasilkan ekspresi yang sama dengan perhitungan probabilitas dalam teori reservoir. Apa itu? Oke, Mbak Olia. Dua cara yang digunakan itu teori reservoir dan teori ensemble kanonik. Nantinya menghasilkan persamaan probabilitas mendapatkan partikel yang energinya ER itu sama dari dua cara tersebut. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Ya. Ada dua pendekatan di dalam teori ensemble yang dipakai untuk menjelaskan bahwa besaran itu sama dengan nilai probabilitas menurut teori reservoir. Apakah itu? Ada dua. Silakan. Mbak Asla. Silakan Mbak Asla. Caranya ada A dan I, Pak. Ada? A dan I. A dan I. Belum, Mbak Umi? Teori reservoir sama canonical ensemble, Pak. Teori kanonik sama teori reservoir. Kalau yang di teori reservoir itu nanti itu ada hubungannya sama kesetimbangan antara sistem dan panas reservoir. Oke, saya ulangi pertanyaannya.
Oke, masih belum kena nih. Dalam teori ensemble kanonik, ya, ada dua pendekatan yang menghasilkan nilai yang sama dengan probabilitas menurut teori reservoir. Apakah itu dua pendekatan itu? Silakan. Ya, Mas Edwin. Ya, Pak. Mungkin saya mungkin berusaha untuk nangkep punya Patria, most probable sama mean method. Mungkin itu yang betul. terima kasih, Pak. Ya, ada dua ya, ada most probable, ada mean. Dua teori itu nilainya sama dengan PR kan ya. Makanya kemudian dikatakan teori ensemble itu bisa diterima karena bisa menghitung probabilitas. Ya, dipakai menghitung probabilitas. Oke, saya lanjutkan. Dalam teori ensemble yang berkaitan dengan most probable, secara matematis apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ngitung apa, terus diapakan, bagaimana? Cerita singkat saja, nggak usah diturunkan. Mbak Aulia, silakan. Ya, saya coba menjawab. Jadi kalau secara matematis untuk mendapatkan most probable atau NR star itu kalau di buku Patria simbolnya itu kita mencari dulu persamaan dari jumlah cara menyusunnya atau W itu yang persamaannya tuh N faktorial per sigma NR faktorial. Jadi ntar ada N0, N1 faktorial, N faktorial dan seterusnya. Iya. Kalikan ya. Ya. Dari persamaan itu kemudian kita pakai teorema Stirling supaya bisa lebih mudah untuk mendapatkan do W, do NR-nya sama dengan 0. Karena the most probable itu ada kalau di kurva Gaussian itu ada di puncak. Kalau di puncak itu berarti gradiennya 0. Gitu. Jadi untuk memudahkan kita mencari do W, do NR-nya sama dengan 0, itu kita pakai teorema Stirling tadi. Oke. Pak Rian, tadi sempat ada ya, present ada yang kurang tadi Mbak Aulia. Sudah betul ya, ada yang kurang. Apa kurangnya? Mungkin sudah dijelaskan Mbak Aulia semua Pak, Sudah? mungkin tambahnya ya. Sudah. Tujuannya nyari yang slopnya sama dengan 0 atau Oke. modusnya. Ya, dolen W, dolen R sama dengan 0. Nah, tetapi ada satu yang harus dimasukkan. Apa itu? Ada satu hal yang harus dimasukkan dalam memaksimalkan itu, mencari maksimalnya itu. Jadi memaksimalkan ya oke. Ada tetapinya gitu. Ya, silakan Mas Edwin. Mungkin mencoba menambahkan mungkin ditambahkan dengan pengali Lagrange. Itu apa itu? Ada apa kok dikalikan pengali Lagrange? Kalau ada constraint, Pak. Ya, oke, ya. Ada constraint ya, ada constraint. Ada constraint sehingga dimasukkan pengali Lagrange. Jadi mau memaksimalkan tapi ada constraint. Ya. Oke, sehingga kemudian dimasukkan teori Lagrange. Sedikit lagi. Constraint-nya apa? Pergeseran dari kurva Gaussian sedikit. Pakai resign dan ini kalau Mbak Aulia, Mas Edwin sementara dulu, stop dulu ya. Sudah good. Oke. Teman-teman yang lain. Constraint-nya apa? Ya, mau memaksimalkan W ya terhadap N, maka diambil
do W do N, tapi untuk memudahkan diambil do len W do N, itu sama dengan 0. Lalu ada constraint yang dimasukkan sebagai pengalihan Lagrange. Jadi constraint-nya apa? Constraint-nya. Silakan. Oke, Mbak Asmaul. Constraint-nya ada 2, Pak. Yang pertama sigma NR sama dengan N konstan. Yang kedua ada sigma NR ER sama dengan E-nya konstan. Oke. Yang Mbak Asmaul bisa sedikit ini. Constraint-nya itu bagian mana itu dari 2 tadi itu? Bagian masih ingat waktu kita bicarakan tentang macro state itu? Ini harus gini loh ya, ini harus gini lah. Itu yang dimakan constraint. Jadi constraint-nya ada di mana sebenarnya? Coba diulangi kalimatnya untuk yang N, Pak. Yang sigma NR sama dengan N konstan. Nah, itu yang bagian mana yang sebenarnya yang jadi constraint itu? Yang bagian ini pertanyaan saya sulit ditangkap ya, tapi ya saya coba aja. Mungkin ada teman yang lain yang tahu bagian mana yang sebenarnya jadi constraint. Silakan present, Mbak Yuniar. Mungkin yang jadi constraint itu Pak, energi dan jumlah partikelnya. Agak menjauh sekarang malah dari pertanyaan dia constraint. Agak menjauh. Ya, apa? Constraint-nya yang mana? Constraint itu apa tuh? Constraint itu apa? Mbak Yuniar apa Mbak? Mungkin batasan. Batasan, kendala ya. Kalau kita kan constraint itu kendala. Dia itu batasin gitu. Nah, ingat-ingat di waktu contoh di awal-awal kuliah itu, kita punya macro state. Energinya ini, N-nya ini, gitu ya. Kemudian ini tempat-tempatnya kayak gini. Nah, sebenarnya constraint-nya itu ada di mana? Silakan. Ada yang tahu? Moga-moga tertangkap pertanyaan saya. Mungkin, oh iya Pak. Monggo, silakan, Mas. Ini Mas anu ya, Mas. Iya, Pak. Mas Nafa ya? Iya, Pak. Silakan, Mas. Iya. Bapak saya 2 ini, Pak. Saya gini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Saya di bawah, kelihatan di bawah ya. Energi dan jumlah energinya, Pak. Apa constraint-nya ya? Itu belum constraint. Oh, belum, Pak. Jadi yang constraint itu apanya? Ada yang tahu yang lain? Mas Randi? Jadi mungkin kalau pada saat proses penyusunan kan itu ada indistinguishable, ada yang partikelnya terbedakan atau tak terbedakan, Pak. Itu mungkin termasuk constraint. Oke. Menjauh dari tadi jawabannya Mbak tadi yang Mbak Asmaul. Ya, Mas Java lagi. Silakan, Mas. Silakan Mas Java. Oh. Bapak tadi kepencet, Pak, saya, Pak. Oh, kepencet. Okay. Iya, maaf. Oke, nah. Ada yang tahu constraint-nya ada di mana? Satu kali lagi. Pak, saya mencoba. Ya, silakan, Pak. Kan dari rumusan yang dari rumus Stirling kan ln W ln omega sama dengan ln N min sigma R NR ln NR. Nah, kalau NR-nya nanti digeser sedikit, maka kan jadinya sigma NR plus do NR. Nah, di situ itu kan diferensial yang artinya deltanya mendekati 0. Karena NR-nya berubah, otomatis omeganya juga berubah atau tergeser. Mungkin dari situ, Pak. Oke. Jadi yang jadi constraint itu adalah N-nya, N besar ya, NR besarnya itu, ya, N totalnya konstan. E-nya konstan. Itu constraint-nya di kata-kata konstannya itu. Jadi kalau Anda ambil D, NR sama dengan 0. Karena itu DNR sama dengan 0,
Coba digabungkan dengan yang dari W, dolen W dolen R nya itu kan juga dalam kurung DNR sama dengan 0 sebelah kanannya. Yang E juga begitu. Ya, ini sekian DNR sama dengan 0. Itu semuanya sama dengan 0 karena apa? Karena NR-nya konstan, N-nya N besar konstan, E-nya konstan. Jadi kata kuncinya adalah konstannya itu, constraint-nya. Kendalanya adalah nilai E dan N-nya konstan. Ingat di waktu kita di awal-awal kan kita ambil N-nya misalnya 2, energinya 4, kan konstan itu. Nah itu constraint, nggak boleh keluar dari situ loh ya. Nah, ini kalau dijumlah loh, ini N-nya 3, nggak boleh. Ini energinya 5, nggak boleh. Karena constraint-nya adalah konstan, 2, 4 misalnya. Oke ya. Saya lanjutkan sekarang. Nah, setelah ketemu NR star, NR bintang, dan N rata-rata sama dengan PR, maka kemudian dibawa untuk masuk ke ranah fisik termodinamik gitu ya. Ketemulah relasi termostatistik untuk ini ya, ensemble kanonik. Ini Mas Dava sudah ngacung duluan atau sudah tahu mau jawab apa? Ini saya belum ini, Pak. Bentar, Pak. Gimana? Bentar ya, Pak. Maaf, Pak. Relasi termostatistiknya apa? Untuk ensemble kanonik. Silakan. Relasi termostatistik untuk ensemble kanonik. Ya, silakan, Pak Dota. Yang A fungsi NRT sama dengan minus KT ln QN. Oke. Ya, kalau dianalogikan dengan yang mikrokanonik, kalau mikrokanonik dia pakai omega dan V. ininya apa? Besaran termodinamikanya. Ini KT ln omega. Bukan. Termodinamikanya kalau di ensemble kanonik adalah A. Sama dengan KT ln Q. Oh, S, Pak. S. Ya, S. Oke ya. Kalen omega. Oke. Jadi kita bisa lihat dari dua itu. Nyari itu, maka alternatifnya ganti, silakan menggunakan A, ensemble kanonik, A sama dengan min KT ln Q. Perhatikan ini titik di sini nanti ya, kalau kita bicara sistem kuantum pakai A itu sulit, kita harus ganti lagi gitu ya. Jadi tingkatnya kayak gitu sampai di ensemble grand kanonik yang insya Allah kita bahas minggu depan. Oke, sekarang kita bicara Q-nya. Q itu apa Q? Atau apa? Ya Mbak Asmaul. Fungsi partisi, Pak. Fungsi partisi. Ya. Itu dari kuncinya ya. Kalau tadi adalah omega, sekarang kata kuncinya adalah Q itu, fungsi partisi. Fungsi partisi kalau yang ada di definisi pertama itu adalah Q sama dengan sigma E pangkat min beta ER, kan? Nah, sekarang kalau tingkat-tingkatnya itu terdegenerasi, persamaannya menjadi bagaimana? Silakan. Silakan, Pak Dutta. Pak Dutta, silakan. Maaf, kami.
Kalau generasi berarti dikalikan dengan G. Berarti sigma G E pangkat minus beta minus ER. Minus beta ER. Oke. Tingkat energinya itu sangat rapat, ya. Sistemnya menjadi sistem energi yang kontinu. Ya. Persamaannya bagaimana? Silakan. Oke. Mbak Aslah ya, Mbak Aslah. Silakan Mbak Aslah. Makan deh. GN. Nah, sekarang muncul GE. Kita bicarakan di awal. Tadi siapa yang dengan GEDE? Bisa diulang GEDE itu apa? GEDE yang belum dong? Recording in progress. Tempat dengan ya Pak mau PPH 3 2 M pangkat 3/2 sama pangkat setengah. Ketemu di mana itu Mbak? Di bab berapa tuh? Recording in progress. Ya, di bab 2. Belakang di bawahnya perhitungan Omega. Sempat itu ini dicatat ya, ini nanti akan ketemu kita. Nah, ketemu di belakang. GDE-nya tadi apa namanya? Kemudian pembahasannya banyak di GPDP. Baik. Saya ambil contoh ya. Ambil contoh tentang diaplikasikan embel ini di dalam perhitungan yang kanonik ya, dalam perhitungan sifat termodinamik dari osilator harmonik. Masih ingat kuliah kita terakhir ini ya, osilator harmonik satu dimensi. Nah, saya tanya pertama ininya tuh, urutan menentukan sifat dinamikanya bagaimana? Ya, silakan. Alhamdulillah. Aniannya Prof. Kemudian mencari nilai Q1 dan mencari nilai Qn sehingga nanti didapatkan Qn itu Q1n per n faktorial itu tak terbedakan. Kemudian nanti baru menghitung nilai A sama dengan min KT
osilator harmonik ini Hamiltoniannya berapa? Osilator harmonik satu dimensi. Nah, setengah setengah m omega kuadrat kuadrat ditambah 1/2 m p kuadrat. Kalau dari definisinya apa toh Hamiltonian itu? Ini penjumlahan antara energi kinetik dan energi. Udah betul tadi Mbak. Energi kinetik sama potensial. Potensial. Nah, perhatikan geraknya adalah gerak satu dimensi. Ya, geraknya satu dimensi. Berarti kan cuma kanan kiri. Gitu. Energi kinetiknya berapa? Setengah m omega kuadrat dikalikan dengan g kuadrat. Kalau kinetik yang mana? Kinetik yang itu, yang m omega kuadrat. M omega kuadrat. B kuadrat. Ya. Satu dimensi dia itu I-nya dari berapa sampai berapa? Mbak Ulfi. I-nya berapa buah itu? 1, Bro. 1 dimensi. 1 dimensi 1. Partikelnya berapa buah? Ininya, osilator harmoniknya. Kalau di situ, yang di situ, osilator harmoniknya berapa partikel, berapa osilator? N. Ya, apa? Kimika, kelihatan ya? Kimika, atau kita cuma bicara gini. Kalau ini N-nya sama dengan 1. Kalau ini N-nya sama dengan 4. Nah, ini yang dibicarakan itu tadi Hamiltoniannya adalah energi potensial, terus energi kinetik. Ini yang belakang tadi saya tanyakan ya, setengah MVI kuadrat. Nah, ini I-nya berapa ini? 1 sampai berapa? Sampai N. N. Iya. Berarti partikelnya ada N ya? Iya, Bro. Nah, ya. Oke, energi potensialnya berapa? Setengah m omega kuadrat. Kayaknya ada yang kurang deh. Kalau omega kuadrat ini kok sama dengan ini, ada yang kurang ini di tengah-tengahnya. Ya, anyway, ini kan energi potensial yang setengah kx kuadrat itu ya, setengah kaki gitu kuadrat itu ya. Oke, ini. Nah sekarang, silakan yang berikutnya Reza. Kalau osilator harmonik ini terbedakan atau tak terbedakan? Silakan. Sistemnya. So, Mbak Fi, silakan Mbak Fi, gimana? Sistemnya saya berubah. Dia berarti itu apa? Terbedakan. Ya. Bedakan ya, dia tempatnya di situ-situ aja. Istilah terbedakan yang lain kalau di situ apa? Silakan. Distinguishable. Oke. Distinguishable itu bahasa Inggrisnya oke gitu. Tapi kenapa disebut sebagai distinguishable? Ada yang tahu? Silakan Mas Anan. Mungkin terlokalisasi, Pak. Ya, oke. Ya, terlokalisasi. Apa konsekuensinya Mas Anan? Kalau terlokalisasi dalam perhitungan QN ya?
Kalau terlokalisasi maka kita menyebutnya sebagai terbedakan karena dia diem aja, beda dari gas ideal yang lari ke sana kemari kita nggak bisa bedakan gitu. Gimana? Apa konsekuensi dari terbedakan dalam perhitungan fungsi partisi untuk n partikel? Silakan. Ya, Mbak Umi. Itu Pak, kalau nggak salah, jadi 1/n faktorialnya hilang. Ya, Karena faktorial itu kan munculnya untuk tak terbedakan. Jadi Qn ya itu tergantung pada terbedakan atau tidak terbedakan. Qn itu Q1 pangkat n, kalau terbedakan tidak dibagi dengan n faktorial, kalau tak terbedakan dibagi n faktorial. Oke. Ya, sudah jam 1 kurang 2. Anyway, alhamdulillah semuanya berpartisipasi ya, dan begitulah nanti kalau saya akan mengadakan audisi. Bisa mempersiapkan diri kan ya. Nah, belajarnya tinggal ya itu tadi 3 bab itu kita ngobrol sana sini, kira-kira masing-masing grup nanti berapa tuh kita total ini 11 berarti 13 ya 13 ya ber-13. Nah, 13 ini nanti mungkin bisa dibuat 33 34 gitu ya, 33 34 nanti pertanyaannya kalau 3 ya muter gitu gantian. Nah, kalau pertanyaan itu seperti yang terakhir ini tadi ya, yang sesi terakhir ini saya berikan kemudian sesi yang pertama yang tadi saya puter, yang muter saya ini gitu. Nanti itu bisa berjalan lancar, mungkin setengah jam itu belum sampai setengah jam udah selesai. Tapi kalau macet ya bisa lebih dari setengah jam. Nanti usahakan makanya ini ya merespon dengan cepat, dan kalau sudah cepat sudah betul ya nggak perlu saya cari-cari pertanyaan lain yang lebih sulit yang misalnya enggak ya sudah tahu berarti beres gitu ya. Itu ini model dari audisi yang saya buat. Sekali lagi ini tujuannya adalah agar supaya pemahaman itu menjadi insya Allah lebih mantap dari Anda dengan cara bercerita. Dan saya targetkan seperti saya juga pernah sampaikan, saya targetkan audisi ini harus lulus dengan minimal nilai 70. Kalau 70 itu kan sudah di atas B ya. Di atas B. Moga-moga nilainya ya 90, 95, tinggi-tinggilah jawabannya lancar gitu. Biasa ini kalau itu nilainya akan tinggi sehingga akan membantu Anda dalam evaluasi. Tapi sekaligus meningkatkan pemahaman. Tadi saya unggah beberapa latihan soal ya, ada yang sudah dikerjakan, ada yang masih pertanyaan. Yang pertanyaan itu lebih banyak pada menentukan probabilitas, menentukan deviasi, menentukan sigma. Ini untuk merefresh saja, yang tidak ada jawabannya itu refresh untuk fisika statistik gitu. Lalu yang bagian-bagian belakang itu ada contoh untuk mekanika statistik. Insya Allah nanti berikutnya kita akan bertemu untuk membahas lanjutan contoh yang ada di buku diktat osilator harmonik yang secara kuantum, kemudian ada paramagnetisme, itu selesai. Insya Allah nanti sambil bersiap masuk bab berikutnya ya, bab 4 ya, grand kanonik, itu silakan menyiapkan diri untuk ada audisi ya. Nanti tugas saya akan memberikan ini saja ringan gitu, yang berkaitan saya sampaikan menurunkan, tapi yang diturunkan beda-beda antara saya usahakan memilihkan nanti ya. Misalnya saudara A nanti menurunkan persamaan berapa di halaman berapa, silakan diturunkan dua persamaan diturunkan
ya, sehingga kemudian nanti bisa menjadi bahan yang di-share lah kalau gitu ya. Bisa di-share, ini cara menurunkannya agak detailnya seperti apa. Baik, saya kira itu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi berarti hari Senin ya, Senin depan dengan contoh-contoh kanonik, kemudian sambil Anda bersiap untuk nanti audisi sampai bab 3 itu, insya Allah saya bagi tugasnya dalam waktu dekat. Ya, kalau Anda sudah mulai nyicil-nyicil menurunkan ya nanti bisa segera mengerjakan. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat belajar lebih lanjut. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Recordings.